Selamat siang untuk para teman-teman. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mengenai merek 3, yaitu universalisme dan social cultural gap dalam praktik desain. Di sini saya sebagai Ivan Adi Pradana dan ada rekan saya juga, Rayhan Geraldi, and the last one is Abdul. So kita akan mempresentasikan mengenai topik tersebut dan nanti masing-masing akan memberikan study case tersendiri. Oke, kita mulai saja dari kontennya. Kontennya ini dimulai dari introduction yang pertama, lalu yang kedua ada literature review, lalu ada study case pertama, study case kedua, dan study case ketiga. Nanti masing-masing akan dijelaskan oleh presenter, dan yang terakhir ada final thought atau conclusion. Oke, baik. Kita akan mulai dari introduction terlebih dahulu. Untuk introduction dari background ya. Jadi apa sih tentang materi ketiga ini? Nah, desain ini seringkali bertujuan untuk sifat itu universal. Jadi saat didesain itu supposed to be akan bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Nah, namun tantangannya adalah perbedaan budaya ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan juga penerapannya. Jadi tidak semua budaya bisa menerapkan desain universal tersebut seperti itu. Dan sosiokultur gap ini menjelaskan bahwa desain ini juga bisa menyebabkan kebingungan, ketidakefektifan, atau bahkan sudah diterima gitu ya bagi beberapa komunitas karena mereka ini sudah punya kebiasaan tersendiri, sudah punya budaya tersendiri gitu ya. Jadi tidak semudah itu untuk bisa beradaptasi terhadap desain yang modern gitu, atau desain yang universal. Nah, kita lanjut ke pendahuluan dulu ya. Ini masih introduction. Apa sih universalisme dan social culture gap itu? Jadi universalisme ini adalah konsep bahwa desain ini harus bersifat inklusif. Inklusif ini apa? Jadi desain ini dapat digunakan oleh semua klien, semua masyarakat, dan juga dapat dipahami oleh semua orang tanpa membedakan apa itu budaya, bahasa, ataupun latar belakang sosial. Jadi memang ini tuh didesain untuk mass production, di mana semua orang ini seharusnya dapat menggunakannya. Gitu. Nah, tapi kontranya adalah yaitu social cultural gap. Menurut POST-TPD tahun 2001 ini menjelaskan bahwa perbedaan nilai budaya dapat mempengaruhi cara seseorang untuk bisa memahami ataupun merespon suatu desain, gitu ya. Jadi dan ini juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam komunikasi visual ataupun penggunaan produk. Jadi walaupun universalisme ini menjelaskan bahwa desain ini sifatnya inklusif dan bisa dipahami oleh semua orang, kebalikannya dari social cultural gap adalah desain ini tuh belum tentu dapat dengan mudah dipahami ataupun direspon oleh suatu budaya gitu ya. Karena tentunya ada kesenjangan gitu dan komunikasi maupun penggunaan produk sehari-hari. Gitu. Nah, sehingga korelasi antara keduanya adalah terdapat perbedaan sudut pandang dan konteks universalisme desain di mana bentuk dibuat serupa ataupun seragam. Dan sementara social cultural gap ini merupakan desain modern yang sulit diterima oleh beberapa etnis masyarakat, gitu ya. Jadi universalisme ini merupakan desain yang seragam bentuknya, gitu. Dan social cultural gap ini merupakan suatu jenjang gitu ya, atau suatu kesenjangan di mana desain modern ini tuh belum tentu bisa diterima oleh beberapa etnis masyarakat gitu, karena mereka sudah punya budaya, punya respon cara tersendiri gitu dalam menggunakan suatu produk. Ya kurang lebih itu ya mengenai apa itu universalisme dan social cultural gap. Nah, ini sebuah kutipan dari Norman. Desain yang baik harus memperhitungkan kebutuhan pengguna secara luas, menghindari hambatan budaya yang dapat menghambat pemahaman. Dan tujuan dari materi kita kali ini adalah yang pertama untuk menjelaskan bagaimana universalisme dalam desain berinteraksi dengan social cultural gap itu sendiri. Lalu yang kedua menyajikan contoh nyata dalam berbagai bidang seperti rambu, fashion, icon simbol, dan lainnya. Lalu yang ketiga memberikan solusi agar desain ini lebih inklusif dan efektif berdasarkan kemasan dan tantangan yang ada. Itu. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke section kedua, yaitu literature review. Dari literature review, di sini yang pertama diambil dari sebuah buku
berjudul Design for the Real World dari Victor Papanek. Nah, jadi Victor Papanek ini sudah menulis buku tentang Design for the Real World, dan dalam bukunya ini pun dia menekankan bahwa pentingnya desain yang harus bertanggung jawab secara sosial dan budaya. Di sini ada kutipan juga, design is a way of thinking and approach to problem solving that goes beyond aesthetic. Jadi desain ini tidak berbicara hanya tentang estetikanya aja gitu ya, tidak hanya bentuknya aja, tapi juga pendekatan untuk memecahkan masalah yang kompleks gitu, termasuk yang berkaitan juga dengan perbedaan budaya gitu. Jadi di balik desain modern itu memang seharusnya ada juga sentuhan budaya gitu ya, supaya desain tersebut bisa memecahkan masalah yang spesifik terhadap budaya atau etnis tersendiri gitu. Nah, jadi itu tentang kutipan yang pertama. Nah, ini ada kutipan yang kedua. Design should celebrate diversity and promote inclusivity, leaving no one behind. Gitu. So, Papanek also tells that desain juga harus merayakan keberagaman dan mendorong inklusivitas, memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan gitu ya. Jadi kita tidak bisa mendesain suatu produk yang supposed to be akan digunakan oleh semua orang tanpa kita memikirkan bagaimana produk itu tuh bisa didesain sedemikian rupa gitu ya, tergantung keberagaman dan etnis tersendiri. Dan sehingga rangkumannya adalah kutipan ini mencerminkan pandangan Papanek tentang pentingnya desain yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, serta tanggung jawab desainer untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi dia mengatakan bahwa suatu desain yang sosial kultural itu merupakan tanggung jawab desainer gitu ya. Jadi saat desainer membangun suatu produk atau merancang suatu produk, dia harus mempertimbangkan suatu aspek sosial dan budaya. Jadi tidak bisa modern secara flat gitu ya, dan ekspektasi bisa digunakan oleh semua masyarakat. Jadi memang harus mempertimbangkan juga beberapa aspek-aspek gitu ya, seperti sosial, budaya, dan lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada referensi lain dari jurnal penelitian, yaitu judulnya Pengaruh Budaya Terhadap Penerapan Strategi Pemasaran Internasional. Ini tuh tentang apa? Jadi studi ini tuh tentang mereka itu mau melihat ada nggak sih pengaruh budaya terhadap penerapan strategi pemasaran gitu ya. Jadi saat kita memasukkan suatu produk itu tidak serta-merta produk ini akan works gitu ya. Strategi ini akan works untuk semua orang. Jadi tentunya ada beberapa faktor-faktor budaya dan lainnya yang bisa mempengaruhi kesuksesan dari pemasaran tersebut. Nah, apa aja variabelnya? Nah, kurang lebih ini. Jadi dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa ada 3 strategi umum dalam pemasaran. Yaitu yang pertama, evolusi pasar untuk pelanggan. Yang kedua, modifikasi produk. Dan yang ketiga, ubah strategi pemasaran. Gitu. Jadi ini merupakan strategi umum gitu ya dalam marketing atau pemasaran. Jadi dia harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua, bisa memodifikasi produk gitu ya sesuai dengan perkembangan tersebut. Dan yang ketiga juga agile atau aktif untuk bisa mengubah strategi pemasaran secara mudah. Nah ini yang terpenting yang di sebelah kanan. Jadi ada juga pengaruh budaya yang memiliki banyak komponen yang bisa mempengaruhi strategi pemasaran. Nah kalau dari jurnal tersebut kita bisa ambil bahwa ada 7 ya, ada 7 komponen yang bisa mempengaruhi. Yang pertama ada materi hidup. Yang kedua ada language atau bahasa. Yang ketiga ada interaksi sosial. Lalu keempat ada estetika. Yang kelima ada agama. Yang keenam ada pendidikan. Dan yang terakhir ada sistem nilai. Jadi artikel ini tuh menjelaskan bagaimana budaya ini bisa mempengaruhi berbagai aspek gitu ya dalam strategi pemasaran. Termasuk hal branding, harga, promosi, dan distribusi. Kayak gitu. Jadi dalam kita membuat strategi pemasaran gitu ya, ini 7 hal ini juga berpengaruh gitu ya, selain dengan branding, harga, promosi, dan distribusi. Jadi harapannya apa? Harapannya perusahaan atau usaha gitu dapat mengoptimalkan strategi pemasaran agar lebih efektif dalam menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari referensi lain itu.
Oke, kurang lebih itu untuk bagian satu, introduction, dan yang kedua, literary review. Kita akan masuk ke study case ya. We'll start for the first study case by me, Ivan. Ini tentang warna dalam fashion yang berbeda di setiap budaya. Dan lalu nanti akan ada study case kedua dari Raihan. Ini menjelaskan mengenai fitur water heater yang berbeda pada setiap negara dan budaya. And then the last one, study case by Abdul. It's about universalism and regional tradition conflicts. So Abdul is our friend from Tanzania, and he will explain in English. So you would be okay to explain in English. Okay. Let me start from the first case first. Oke, untuk study case ke-1. Nah, permasalahannya, jadi ada sebuah usaha gitu ya, ada sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa sewa baju pernikahan gitu ya, dan dia ini menunjukkan koleksi gaun pengantin serba putih gitu. Usahanya apa ya? Ya sebenarnya ada di sini ya, tapi silakan sih. Namanya Pesavena. Jadi usaha Pesavena ini dia menunjukkan baju sewa gitu ya untuk pernikahan, namun serba putih gitu, dan sehingga mereka ini menganggap putih ini merupakan standar universal untuk pernikahan gitu ya. Nah, bahkan harganya juga cukup mahal, hingga 8 juta dalam sekali sewa. Nah, sehingga mereka ini tidak memiliki banyak pelanggan lah. Bisa dilihat dari akunnya, di sini ada akun Instagramnya, itu tidak terlalu banyak engagement, like, dan followers gitu. Jadi juga terlihat harga-harganya untuk harga busana akad, sewa perdana, dan hak milik kalau mau beli gitu ya. Jadi mereka ini bikin strategi tersendiri gitu ya untuk bisa memasarkan suatu gaun yang cenderung putih gitu warnanya. Nah, tantangannya adalah sebenarnya nggak semua gaun itu warna putih ya. Jadi kalau memang di budaya barat kita lihat negara putih ini memang melambangkan kemudian kesucian gitu ya, sehingga menjadi warna utama dalam pernikahan gitu. Nah, namun kalau kita memperhatikan sosial kultur yang lain, contohnya di Cina ini mereka tidak menggunakan warna putih ya saat menikah. Mereka ini menggunakan warna merah. Nah, justru putih itu adalah warna untuk berkabung atau kematian gitu bagi di Cina. Jadi itu ya, hati-hati dalam menggunakan warna karena tidak semua budaya bisa menerima warna tersebut. Lalu ini yang terakhir ada India. India juga menggunakan warna emas gitu ya dalam pernikahan mereka, dan menurut mereka emas ini melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Jadi lagi-lagi di sini mereka tidak menggunakan warna putih, tentunya di sini warna emas dengan banyak ornamennya gitu ya. Dan di sini Cina juga menggunakan banyak sekali ornamen gitu ya, kombinasi antara warna merah dan emas dan ornamennya. Sementara di budaya barat ini sangat simpel ya, bisa kita lihat. Jadi dia hanya dress saja warna putih, tidak ada ornamen, tidak ada corak, sifatnya lebih modern lah. Jadi ini salah satu contoh di mana gaun yang di kiri ini merupakan universalisme, di mana menganggap bahwa semua dress pernikahan itu seperti ini gitu. Namun sosial kultur gapnya adalah ternyata tidak semua budaya itu gaunnya warna putih seperti ini gitu ya. Jadi memang ada yang warna merah dengan ornamen dan corak, dan juga yang warna emas gitu dengan ornamen dan corak tersendiri. Gitu. Ini adalah tantangan di mana kalau usaha tadi tersebut ya, Pesavena itu ingin membuat gaun dress yang hanya warna putih. Gitu. Nah, lanjut warna hitam. Nah, kalaupun dia mau bikin gaun dress yang berwarna hitam secara keseluruhan, kita juga harus memperhatikan beberapa sosial kultur gapnya. Nah, di sini contoh budaya barat. Di budaya barat, hitam ini melambangkan elegan dan formalitas gitu. Jadi saat mereka ada pesta gitu, pesta malam ataupun acara bisnis formal, itu mereka cenderung menggunakan warna hitam gitu. Jadi for party night, they usually use black gitu ya, all black from top to bottom. Nah, namun saat di budaya Asia ini hati-hati juga karena hitam ini lebih dikaitkan dengan duka cita ataupun kematian. Itu bahkan kalau menggunakan warna hitam di budaya Cina ini artinya bisa dianggap sebagai petanda buruk kayak gitu. Jadi ya tentunya kalau mereka mengeluarkan gaun berwarna hitam untuk pernikahan ini tentunya kurang laku gitu ya kalau untuk budaya Cina gitu atau bahkan Asia, karena bagi mereka ini petanda buruk gitu. Tapi meanwhile untuk Barat ini
supposed to be fun gitu ya, atau elegan, atau formal gitu. Nah, lalu untuk budaya Afrika juga sama. Budaya Afrika ini menganggap hitam ini sebagai warna berkabung gitu. Dan mereka itu lebih suka untuk menggunakan warna cerah untuk bisa dipakai di acara formal ataupun perayaan. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah universalism and social culture gap dalam fashion berwarna hitam gitu, dimana budaya barat ini menganggap bahwa warna hitam ini merupakan warna yang umum gitu ya untuk dipakai di acara formal elegan, namun warna hitam ini di Asia cenderung sebagai duka gitu ya, ataupun petanda buruk bahkan gitu. Jadi hati-hati sekali dalam memilih warna gitu. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada juga warna merah gitu, let's say ya. Nah, di warna merah, kalau budaya barat ini bisa melambangkan kemarahan, agresivitas, atau bahkan bahaya gitu, karena mereka identik dengan Nazi ataupun diktator. Nah, dalam dunia bisnis barat ini, merah ini sering dianggap terlalu mencolok dan kurang profesional gitu ya, dimana warna netral. Jadi merah pun di sini sebagai agresif gitu ya, dapat dinilai sebagai agresif dengan penguasa gitu, atau kasar atau marah. Jadi warna merah dalam budaya barat ini sangat tidak umum lah gitu. Jadi dianggapnya sebagai pemberontak gitu ya, atau penguasa seperti diktator. Jadi kalau kita mengeluarkan gaun dress pernikahan berwarna merah, ya tentu saja tidak akan laku ya kalau untuk budaya barat atau orang barat gitu, karena bagi mereka ini kurang mencolok gitu. Nah, sementara untuk di Indonesia, contohnya ya di Minang gitu atau Padang, ini merupakan dress yang sangat umum gitu ya, warna merah. Jadi hampir semua Minang atau Padang ini menggunakan dress warna merah. Jadi kombinasinya pun warna kontras merah dan emas dapat dilihat pada foto di sini. Di sini mereka ramai ya, ada corak-corak warna emasnya, ada perhiasannya, dan ada kalung, gelang, dan sebagainya. Jadi memang ini merupakan budaya sangat umum gitu ya bagi orang Minang untuk bisa menggunakan gaun dress berwarna merah gitu pada saat pernikahan. Nah, begitu juga dengan di Cina. Jadi untuk di Cina ya, Cina Indonesia, ini juga merah tuh melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Jadi warna umum ini sering digunakan juga sebagai pernikahan ataupun sanjit ya. Sanjit ini tuh seperti acara lamaran gitu kalau di Cina, dan juga tahun baru Imlek gitu. Jadi kalau misalnya kita menjual warna merah ke Cina, ini tentunya akan lebih laku gitu ya dibandingkan dengan budaya barat, karena memang budaya mereka ini lebih sering atau umum menggunakan warna merah gitu ya, karena mereka ini adalah keberuntungan gitu secara besar. Nah itu sih, jadi tantangan berwarna merah ya. Oke, terakhir, jadi solusinya apa sih? Karena kan kita udah melihat ya, kalau warna putih ada pro dan kontranya, kalau warna hitam juga nanti akan dikira duka atau merupakan tanda buruk, dan kalau warna merah juga akan cenderung membawa agresivitas gitu ya, ataupun kemarahan gitu bersama. Nah, jadi solusinya apa untuk kasus si Vesa Vena ini ya, usaha dalam pernikahan? Yang pertama, melakukan riset budaya. Sebaiknya mereka melakukan riset budaya terlebih dahulu sebelum menetapkan warna utama dalam koleksi fashion Nusantara ataupun global. Jadi mereka saat memasarkan ke target pasar tersendiri, dia itu harus riset budaya dulu. Saya ini mau ke arah mana nih target pemasarannya? Apakah orang Indonesia, orang Padang, atau orang Cina gitu, atau bahkan orang bule yang dari Indonesia gitu. Jadi mereka nanti perlu riset dulu gitu, kira-kira target market saya itu seperti apa sih. Jadi baru mereka bisa menentukan oh ini loh dress yang akan saya pasarkan. Lalu yang kedua, menawarkan opsi warna lain seperti merah atau emas untuk budaya yang lebih menyukai warna cerah dalam pernikahan, atau budaya yang lebih netral. Jadi kalaupun mereka menawarkan opsi warna cerah yang kayak emas atau merah, itu kan tidak semua budaya juga dapat menerimanya gitu ya. Ada beberapa budaya yang memang lebih memilih untuk warna-warna netral seperti abu-abu atau ya abu-abu lah untuk warna yang lebih netral. Jadi tetap menyediakan solusi lah untuk warna yang tidak terlalu kontras. Dan yang ketiga, gunakan kombinasi warna yang lebih fleksibel juga. Jadi kalau hitam sebaiknya jangan pure hitam gitu. Jadi kalau hitam tetap ada aksennya, misalnya aksen emas atau aksen putih atau aksen abu-abu, biru dan lainnya gitu. Jadi bisa disesuaikan juga dengan preferensi lokal gitu. Jadi kalaupun hitam nggak full bahwa ini tuh dikira duka gitu ya, ataupun kematian ataupun tanda buruk. Jadi hitam pun tetap ada ornamennya, jadi memang terlihat bahwa
ini pun kombinasi warna yang baik gitu ya bagi beberapa etnis ataupun preferensi lokal. Ya, kurang lebih seperti itu untuk study case yang pertama. Dan untuk study case kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rehan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, jadi masuk pada study case yang kedua. Yang di sini saya mengambil topik fitur dari water heater itu sendiri. Jadi water heater itu sebetulnya memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk pemanasan pendingin. Namun seringkali fitur itu bersifat universal ya, yang dimana di sebagian daerah tidak memiliki yang namanya fitur pengatur suhu, lalu kapasitas dari tangki tersebut, dan beberapa lainnya yang akan saya jelaskan nanti. Masuk kepada slide selanjutnya. Nah, tantangannya di sini terdapat di berbagai negara ya. Jadi untuk yang pertama itu seperti di negara Amerika sendiri, water heater itu lebih memiliki fungsi untuk menghangatkan badan. Di sini fungsi yang lebih diutamakan sih lebih kepada kapasitas dan volume yang ada yang dapat ditampung. Tetapi kalau untuk di negara Asia sendiri seperti di Jepang ataupun Korea, water heater sendiri ini atau untuk mandi air hangat ini sudah menjadi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan budaya. Maka dari itu dibutuhkan fitur kontrol suhu. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, mandi air hangat ini sebetulnya adalah sesuatu yang mewah bagi beberapa kalangan. Dan bagi beberapa masyarakat Indonesia, mandi air panas tersebut biasanya sih sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. Lalu untuk di negara Eropa sendiri, fitur-fitur tambahan seperti hemat energi adalah salah satu bentuk kesadaran dari hemat atau kesadaran lingkungan, dan tambahan fitur dengan surya panel. Masuk pada slide selanjutnya. Untuk negara dengan iklim ekstrim seperti negara-negara dengan musim salju sepanjang waktu seperti di Swiss, Kanada, Islandia, dan Finlandia yang beriklim dingin, fitur anti-freezing system seperti pemanas yang kuat dan cepat itu sangat diperlukan. Dengan suhu yang hampir dibilang sangat ekstrim, fitur ini sangat bermanfaat untuk mereka. Fitur tambahan lain biasanya yang digunakan yaitu adalah lapisan isolasi tebal untuk menjaga suhu yang ada di dalam water heater agar tetap hangat lebih lama, serta sistem tangki dengan kapasitas stainless untuk mencegah kehilangan panas yang berlebihan dan tahan korosi akibat suhu yang rendah. Selanjutnya, jadi dari tantangan sebelumnya yang dialami beberapa negara dan kebudayaan dapat disimpulkan untuk solusinya itu yang pertama adalah riset pasar berbasis lokal, yaitu melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan spesifik setiap negara. Itu berdasarkan budaya, iklim, dan daya beli masyarakat. Dengan adanya ini, prosedur dapat menyesuaikan desain, fitur, dan harga yang sesuai dengan negara-negara yang dituju. Lalu untuk yang kedua sendiri itu adalah desain modular dan fleksibel, yaitu untuk mengembangkan desain water heater yang bersifat modular dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sistem modular memungkinkan prosedur untuk menambah atau mengurangi fitur sesuai dengan preferensi konsumen di setiap negara. Lalu masuk yang ketiga, yaitu standarisasi global dan fleksibilitas lokal untuk mengadopsi standar keselamatan dan efisiensi energi.
yang berlaku untuk universal. Namun tetap memungkinkan untuk menyesuaikan pada fitur-fitur desain sesuai dengan kebutuhan sosial kultur di setiap negara. Oke. Oke, terima kasih banyak Rehan atas penjelasannya mengenai water heater ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa memang water heater ini merupakan suatu alat universal gitu ya untuk menghangatkan badan ataupun mandi gitu ya. Namun tidak semua kultural itu dapat menggunakan water heater sebagaimana mestinya. Ada yang memang suhu di tempatnya sudah dingin, ada suhu di tempatnya sudah panas gitu. Jadi salah satu solusinya tadi yang sudah dijelaskan ada sistem modular ya untuk bisa mengatur suhu kayak gitu contohnya gitu. Dan juga riset pasar juga dan standarisasi global. Gitu. Oke, terima kasih Rahan untuk penjelasannya. And then for the last one, we will excuse our friend Abdul to present the third study case about Zanzibari culture. Our friend from Zanzibari. Okay, Abdul, you can start from here. Okay, please. Good evening, everybody. Here we go. The case study 3. The customs and belief of Zanzibar culture encourage food and culinary tradition. This will show how universalism and regional traditions can conflict and resulting socio-cultural divides. Culture view on the dishes of Zanzibar by its international method, cultural background. Yeah, we know that Zanzibar is a combination of African, Arab, and Hindu. So, but also Portuguese occupied Zanzibar by that time. So it have just like the cuisine have affected Zanzibar's renewed variety culinary religions. So we have like so many different foods because of these 3 tribes available in Zanzibar, or 3 races, with some food associated with festival customs and community meeting. The local cuisine has been profoundly social and cultural crucial beyond simple substance. Yeah, this means that Zanzibar, we have so many festival for the culture, food, and that's like became the very, very iconic in Zanzibar. Yes, again. Next. An aspect of Zanzibari foods is the importance of spices. Yeah, Zanzibar, naturally in Zanzibar, spices play a part of the most cultural identity of Zanzibar history and create picture of the commercial hub symbolized by the spices, which are more than just a food or ingredient or spices. For example, cloves, cinnamon, cardamom are used in dishes like biryani, pilau, samosa, all of which have implication related to the commercials, the commerce, wealthy, and community. Global background. In Zanzibar, spices have a huge historic value and tells stories of the culture interchange, unlike in Western cuisine, where there is no common to see things like in Zanzibar, as they are only tested in heresies. For instance, cloves. Cloves cultivation and trading, once known as the Spice Island, had the major impact of the culture in the country's economy. Next slide. And here we can see like the journal which have been written a long time ago. The name is Globalization and the Food System in the Arab World.
the one there's on this journal in this article they addresses the significance of the Zanzibar cooking. Yeah, as everyone around the world knows that Zanzibar are the best dishes in the world. The journal explained in detail about spices represented the joining the various culinary traditional and not only increasing and improve flavor, but also represents the island historical background. Cultural and social cultural disparities in the culinary practice. The gap. Food has become more important symbolic because of rising of globalization with the convenience power and so quickly food frequently taking procedures over the traditional cooking method. And finally, local food and its significance to cultural identification may become not appropriated. Initiative that the use of culinary and tourism sector so important to promote regional food can help removing this gap. Gastronic tours, giving to this is the situation of giving tourism the lesson and culinary adventures in Zanzibar can help them to get a greater understanding of the local life and a greater appreciation for its distinctive culinary customs. Thank you. Finally, Zanzibar cuisine used the spice symbolized a significant aspect of local identity and may run complete to international trade, to international food trend. Zanzibar can maintain its rich culture legacy while go around the difficult globalization by acknowledging and making indigenous culinary habits. That's all. Thank Okay. Okay. Thank you so much, Abdul, for presenting our last study cases. So let me summarize this. It's about Zanzibar culture, right? Zanzibar culture have some festivals or traditional cultures with their own. Yeah, this is mainly state that for other countries, food is just like normal or spicy like normal. But in my country, spices food is an identification of our culture, and we have special festival. Okay, understand. Ya. So, jadi Abdul mengatakan bahwa di kultur Zanzibar ini memang ada beberapa festival, ada acara, dan mereka memiliki makanan gitu ya, dan makanan ini punya ciri khas tersendiri gitu ya. It has very own unique flavors, right? So this flavor should adapted to our culture. Jadi rasanya ini tuh harus disesuaikan gitu ya dengan kebudayaan tersendiri gitu. Contohnya di Indonesia, jadi belum tentu rasa Zanzibar yang menurut mereka enak gitu ya. They think the flavor is good. Saat dibawa ke Indonesia ini enak juga gitu. Jadi belum tentu flavor ini cocok gitu di lidah orang Indonesia. Jadi saat masuk ke sini disesuaikan gitu ya rasanya dengan orang-orang lokal tersebut. Gitu. Nah, gitu. Jadi the flavor should represent the island histories or background. Gitu. Contohnya kalau di Bali disesuaikan gitu ya dengan resep masakan Zanzibar, resipi dan beberapa culinary practice gitu ya. Jadi memang mungkin ada teknis kuliner lainnya yang mungkin bisa disesuaikan dengan rasa kultur orang-orang tersebut. Kayak gitu. Nah, ini juga ada gambar di mana sedang mengajarkan cooking lessons gitu ya, atau belajar mengenai bagaimana spices Zanzibar gitu, from Zanzibar culture itu diolah gitu ya dalam suatu kuliner untuk
dicicipi oleh masyarakat lokal gitu. Seperti itu. Ya, jadi for overall Zanzibar cuisine is their very own unique spices and food, and it tastes delicious for them. So it's supposed to be delicious also for our culture. And the difficulties is the globalization should acknowledge gitu ya, our recipe to make indigenous culinary habits for Zanzibar foods. Gitu. Jadi kultur kita juga harus menyesuaikan dengan resep-resep masakan dari Zanzibar itu sendiri gitu ya. Walaupun di mereka ini sudah terkenal. Ya, oke. So overall that's it from our presentation gitu ya. Itu saja presentasi dari kita untuk seri pertama, kedua, dan ketiga. Kurang dan lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.